Gas melon atau gas LPG subsidi 3 kg langka di pasaran. Seiring permintaan yang terus meningkat, Pertamina harus mampu memenuhi kebutuhan LPG yang diperlukan rumah tangga dan pedagang kecil. Namun mengapa dengan subsidi yang besar dari pemerintah, gas melon justru langka? Berikut apa kata fakta. Gas LPG 3 kg langka di pasaran hingga menyebabkan antrian panjang di sejumlah pangkalan gas. Gas bersubsidi ini sulit ditemukan di berbagai daerah hingga berimbas pada melambungnya harga. Lalu, apa kata fakta? Tidak hanya langka, harga gas melon juga naik di atas head. Head tiap daerah berbeda. Namun sebagai contoh, ada yang menjual hingga Rp30.000 per tabung dari head Rp23.000 per tabung. Selain berdampak pada kebutuhan rumah tangga, hal ini juga berdampak pada menurunnya produksi UMKM penjual makanan. Kelangkaan LPG 3 kg terjadi di Kediri, Magetan, Banyuwangi, Jawa Timur, hingga beberapa daerah di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Antrian panjang terjadi karena warga takut kehabisan. Menurut Dirut Pertamina, Nike Widiawati, penyebab utama kelangkaan dari gas LPG 3 kg ini adalah peningkatan konsumsi sebesar 2%, dampak libur panjang beberapa waktu lalu. Selain itu, distribusi yang tidak tepat sasaran karena banyak rumah tangga dan juga usaha besar yang beralih dari gas non-subsidi ke gas melon. Sementara pengamat ekonomi beranggapan adanya periodisasi pengiriman dari tanker ke depot yang tidak dilakukan terus-menerus. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi untuk gas LPG 3 kg sebesar Rp117,85 triliun. Di sisi lain, Pertamina mengklaim telah menyalurkan gas LPG 3 kg sesuai dengan kuota yang telah diberikan oleh pemerintah, yaitu sebesar 8 juta metrik ton di tahun 2023. Dan berdasarkan data yang dimiliki oleh pemerintah, ada 60 juta rumah tangga yang berhak mendapatkan gas bersubsidi dari total 88 juta rumah tangga atau sekitar 68%-nya. Untuk mengatasi kelangkaan ini, Pertamina bekerja sama dengan Pemda untuk mengidentifikasi lokasi mana saja untuk dilakukan operasi pasar, lalu memperbaiki tata kelola distribusi dengan registrasi melalui KTP dan NIK, hingga melakukan pencocokan data, pensasaran, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE di beberapa kota dan kabupaten. Kelihatannya perlahan-lahan mulai berkurang stoknya. Kita kalau untuk dibilang panic buying, iya bisa dibilang panic buying. Dibilang susah banget sih, enggak ya. Karena mungkin karena ini Jakarta, jadi ya so far masih bisa dapat, tapi mungkin enggak semudah biasanya aja. Pemerintah lewat Kementerian SDM tahun 2023 mengatur penyaluran LPG 3 kg soal teknis pendistribusian isi ulang LPG tertentu tepat sasaran. Sasaran pengguna gas LPG 3 kg hanya orang-orang yang terdata dalam sistem berbasis web. Sehingga untuk membeli gas LPG subsidi, warga harus membawa KTP dan KK ke pangkalan gas untuk memasukkan NIK untuk mendaftar sebagai penerima subsidi. Setelah terdaftar di database, masyarakat tidak perlu lagi membawa KTP selanjutnya. Lalu sebenarnya apa yang menyebabkan gas melon langka? Bagaimana seharusnya peran pemerintah untuk mengatasi hal ini? Dengan subsidi tertutup ini, misalkan dengan kartu atau barcode atau sejenisnya, ini kita harapkan nanti yang tidak memiliki ya tidak bisa mengakses LPG 3 kg ini. Dari tahun ke tahun kalau kita lihat konsumsi LPG 3 kg ini terus meningkat, tapi di sisi lain pemerintah kayaknya belum punya cara yang jitu. Kalau hanya ditambah suplai nanti juga semakin banyak tuh masyarakat yang sebetulnya tidak berhak tapi kemudian menggunakan. Banyak penjual yang menjual gas subsidi ini di atas harga head. Apakah ini benar-benar karena isu langka atau ada penimbunan juga? Mekanisme sebetulnya ya distribusi dari LPG ini kan sebetulnya cukup ketat ya.
agen-agen ya itu tertentu terdaftar juga begitu. Saya rasa sih agak sulit ya sebetulnya, walaupun juga ini tentu pihak yang berwajib ya, aparat hukum yang lebih harus juga mengawal juga begitu, jangan sampai nanti terjadi penimbunan. Tapi secara umum sih memang faktor lebih kepada produk ini bersubsidi, diferensiasinya dengan harga yang non subsidi besar, dan semua bisa mengakses dengan mudah. Solusi dari Pertamina seperti apa? Ada peningkatan konsumsi dalam 1-2 bulan terakhir gitu ya, karena memang ada beberapa hari besar, libur panjang. Nah ini kita coba menormalisasi dengan memasukkan lagi pasokan-pasokan di pangkalan-pangkalan. Makanya kuota sendiri kita yang dari 8 juta metrik ton, saat ini kita secara proporsional itu sudah melebihi kurang lebih 2%. Itu yang harus kita jaga. Yang tahap pertama mungkin kemarin dengan operasi pasar gitu ya, dengan pemerintah daerah. Tapi sekarang kita akan menambah pasokan-pasokan di pangkalan. Tapi kan Kementerian SDM sempat mengklaim bahwa memang ada distribusi dari Pertamina yang tidak tepat sasaran. Apakah benar begitu, dan jika benar, bagaimana cara Pertamina mengatasinya? Pertamina itu adalah operator yang ditugaskan regulator untuk menyalurkan kepada masyarakat yang berhak. Itu adalah rumah tangga dan usaha mikro. Nah, salah satu proses yang dijalankan bersama pemerintah yaitu pendataan pembeli dengan data yang diberikan oleh pemerintah, data P3KE. Semua orang yang tercantum di P3KE itu bisa kita cocokkan pembelinya. Lalu bagaimana cara Pertamina meyakinkan masyarakat agar tidak terjadi panic buying? Stok nasional itu LPG itu berada di antara sekitar 15 per hari ini 15 atau 16 hari. Artinya stok secara keseluruhan secara nasional itu cukup. Kuota kita ditetapkan adalah 8 juta. Nah, dengan kenaikan konsumsi kemarin, kita tetap menyalurkan, bahkan kita sudah melebihi kuota yang ditetapkan sekitar 2%. Supaya apa? Masyarakat tidak panik. Ya, jadi kalau memang nanti ditemui masyarakat kekurangan LPG di pangkalan resmi ya Mbak ya, pangkalan resmi bisa dilaporkan ke Pertamina Contact Center. Masyarakat bisa menghubungi langsung Pertamina Contact Center, sebutkan titiknya di mana, pangkalannya di mana, lokasinya di mana, nanti kita akan pastikan pasokan itu akan terpenuhi. Kelangkaan gas subsidi sudah beberapa kali terjadi. Tidak hanya tindakan dari pemerintah yang diperlukan agar distribusi tepat sasaran, namun masyarakat mampu juga harus menggunakan gas LPG non-subsidi serta tidak panic buying. Saya Resa Nadia dan Rian Kaputra serta juru kamera Dimas Winardi. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.